Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan kita masih membahas tentang catatan masalah ijtihad. InsyaAllah yang akan kita baca mulai dari halaman 215. Tingkatan ulama mujtahid. Kita akan baca terlebih dahulu. Dan insyaAllah kita berikan beberapa catatan jika ada yang perlu diberikan catatan. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Keenam, tingkatan ulama mujtahid. Ulama mujtahid bertingkat sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah dalam menampung dalil dan menggali maknanya. Secara umum, mujtahid terdiri atas dua tingkatan. Yang pertama, mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil atau independen. Mujtahid mustaqil atau independen artinya mujtahid yang tidak terikat dengan mazhab tertentu, baik dalam masalah usul maupun furu'. Pada setiap zaman, mujtahid independen semacam ini sangat mungkin ada. As-Suyuti membantah anggapan bahwa mujtahid mutlak hilang tiada sejak lama. Laijun katsirun minan nasi al-yawma bi anna al-mujtahid al-mutlaqa faqad min qadimin wa annahu lam yujad min dahrin illa al-mujtahida al-muqayyada wa hadha ghalazun minhum ma waqafu ala kalamil ulama. Pada zaman ini banyak orang mengatakan bahwa mujtahid mutlak telah tiada sejak masa silam dan tidak dijumpai saat ini selain mujtahid muqayyad. Ini kesalahan mereka yang tidak memahami pernyataan ulama. Ar-Rad ala man akhlada ilal ard halaman 38. Asy-Syaikh Ad-Dahlawi Usul al-Fiqh al-Islami halaman 1709 sampai 1080 menyebutkan 3 ciri mujtahid mutlak. Pertama, memahami dan bisa menggunakan usul dan kaidah untuk menyimpulkan hukum fikih. Kedua, menguasai hadis-hadis dan asar dan bisa menarik kesimpulan hukum fikih darinya, serta menguasai perbedaan pendapat dan bisa melakukan tarjih. Ketiga, bisa menyimpulkan turunan hukum untuk banyak kasus yang sampai kepadanya. Al-Insaf fi Bayan Sabab Al-Ikhtilaf halaman 22. Nah, baik. Anda lihat di sini. Apa yang Anda bayangkan ketika kita berbicara tingkatan ulama mujtahid? Bahwa ulama itu bertingkat keilmuannya. Sehingga ada ulama yang memiliki keilmuan yang lebih luas dibandingkan ulama yang lain. Tapi semuanya ulama. La yakhruju an dairatil ulama. Mereka tidak keluar dari lingkaran ulama. Kita mengakui si A ulama, si B ulama, si C ulama. Walaupun mengenai pemahamannya mereka bertingkat. Ada ulama yang tingkatan keilmuannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sehingga konsekuensi dari hal ini, ada ulama yang ijtihadnya lebih kuat dibandingkan ulama yang lain. Sehingga mereka ada yang ijtihadnya itu ijtihad independen. Dia tidak nginduk kepada mazhab tertentu. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan model yang kedua, yaitu ulama mujtahid mazhab. Tafadhal. Kedua, mujtahid mazhab. Mereka adalah para ulama mujtahid yang memiliki kemampuan dalam berijtihad. Hanya saja dalam menyimpulkan hukum, mereka lebih banyak menggunakan usul dan kaidah imam mazhab, sehingga mereka menempuh jalan sang imam dalam berijtihad. Mujtahid mazhab juga bertingkat. Di antaranya, pertama, mujtahid mutlak mazhab, ghairu mustaqil atau tidak independen. Misalnya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Zufar dari Hanafiyah.
Setingkat dengan ini adalah Ibnul Qasim dan Ashhab dari Malikiyah. Kedua, mujtahid takhrij. Mereka adalah para ulama mujtahid yang bisa menyimpulkan kaidah berdasarkan dalil-dalilnya, tetapi tidak keluar dari kaidah dan dalil imam mazhab. Mereka mampu untuk menjawab kasus baru yang tidak pernah dijelaskan oleh imam mazhab dengan melakukan istinbat atau menyimpulkan dari keterangan imam mazhab. Metode ini yang disebut dengan metode takhrij. Misalnya Al-Hasan bin Ziyad At-Tahawi dalam mazhab Hanafiyah atau Al-Maruzi atau Asy-Syirazi dalam mazhab Syafi'iyah. Ketiga, mujtahid tarjih. Mereka para ulama ahli fikih yang menguasai banyak pendapat dalam satu mazhab serta memahami dalil masing-masing dan bisa melakukan tarjih dari perbedaan itu. Misalnya Al-Qaduri dan Al-Marghinani, penulis kitab Al-Hidayah ulama Hanafiyah. Yang keempat, mujtahid fatwa. Ulama yang berfatwa dengan berlandaskan pada keterangan mazhabnya, baik dari imam mazhab maupun dari keterangan para mujtahid di mazhab itu. An-Nawawi menyebutkan ciri mujtahid fatwa, hadza ya'tamidu naqluhu wa fatwahu bihi fi ma yahkihi min masturati mazhabihi min nususi imamihi wa tafri'il mujtahidina fi mazhabihi. Dia adalah orang fatwa dan keterangannya mengacu kepada referensi mazhabnya, baik keterangan imamnya atau diturunkan dari keterangan mujtahid dalam mazhabnya. Al-Majmu'. Mungkin kita hanya mengenal saja untuk belajar seperti ini ya, karena kita sendiri juga tidak tahu nama-nama ulama yang tadi sempat kita singgung, juga nama ulama yang lain. Tapi ngertinya pokoknya mereka ulama begitu saja. Padahal kalau kita lihat lebih detail, lebih dalam lagi, ternyata ada klasifikasinya. Ada ulama kelas seperti ini, ada ulama kelas seperti ini, dan seterusnya. Hal yang sama ketika Anda belajar di dunia kampus. Pasti Anda juga memahami bahwa dosen itu tingkat kemampuan ilmunya tidak seragam. Ada dosen yang tingkat kemampuan ilmiahnya lebih tinggi dibandingkan dosen yang lain. Ada dosen yang punya penelitian lebih banyak daripada dosen yang lain. Ada dosen yang lebih sibuk bisnis dibandingkan dosen yang lain. Sehingga dia datang, ngajar, habis itu pulang bisnis. Dan profesor juga sama ya. Ada profesor associate, terus profesor apa lagi? Dan aneka tingkatan yang menjadi gelar kampus. Maka kita mengenal seperti ini, kalau dalam dunia ilmu fikih setidaknya nanti kalau misalnya menemukan A beda dengan B misalnya. Sementara kita tidak bisa melihat dari sisi keterangan dalil. Membaca keterangan A, membaca keterangan B sama-sama enggak paham. Nah, maka paling tidak adalah Anda bisa menilai mana pendapat yang lebih kuat berdasarkan subjektivitas. Pakai standar objektif tidak bisa, selanjutnya beralih ke standar subjektif. Contoh sederhana ya. Mungkin kalau di sekitar kita yang paling gampang ya, terjadi perbedaan pendapat di antara Ustadz A dan Ustadz B. Ustadz A mengatakan boleh, Ustadz B mengatakan dilarang. Anda membaca keterangannya, bingung Pak Ustadz, tidak ngerti. Mereka menyampaikan dalil, kaidah usul, kesimpulan, kita tidak paham. Tapi kita tahu Ustadz A dan Ustadz B ini beda. Lalu Anda membuat kesimpulan. Ustadz A nggak pernah kuliah, Ustadz B doktor. Wah, kayaknya doktor ini yang lebih kuat. Nah, itu menggunakan metode apa? Subjektif untuk menilai pendapat yang lebih kuat. Ya kurang lebih manfaat yang bisa kita ambil seperti itu kalau sekiranya Anda bisa mengenal klasifikasi dan tingkatan para ulama dan para asatidzah yang ada di sekitar kita. Tayyib. Ada sedikit istilah yang mungkin mau kita perkenalkan yang disebut dengan istilah takhrij. Takhrij dari kata kharraja yukharriju takhrijan yang artinya mengeluarkan. Istilah takhrij dalam pembahasan fikih itu seperti ini. Ada sebuah kasus yang pernah dijawab oleh Imam Syafi'i atau oleh Imam Ahmad atau oleh Imam Malik atau Abu Hanifah.
Dah? Lalu kemudian ada kasus baru yang muncul jauh setelah zaman beliau. Nah, kasus baru ini belum pernah difatwakan oleh para ulama imam mazhab tadi. Tapi ada kemiripan. Sehingga kasus ini kalau dibawa pada jawaban beliau mirip. Nah, karena disamakan seperti jawaban beliau, ada kemiripan, maka kita bisa analogikan jawaban untuk kasus ini dengan mengambil jawaban dari ulama 4 mazhab. Nah, metode ini namanya metode takhrij. Ditakhrij jadi keterangan Imam Syafi'i seperti ini, ditakhrij jadi keterangan Imam Ahmad seperti ini, dan seterusnya. Dipahami ya? Baik, sebagai contoh misalnya, Pak, kalau ada orang yang memberi kita ucapan selamat pagi, selamat malam, itu wajib dijawab atau tidak? Karena kan dia bukan kalimat assalamualaikum atau kalimat salamun alaikum, tapi selamat pagi, selamat malam, ya, selamat datang, ya, sugeng rawuh, sugeng riyadi. Nah, itu apakah wajib dijawab? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu diberi salam oleh orang lain, maka balaslah dengan yang lebih baik. Salam di sini mencakup salam yang kayak apa? Nah, ada satu keterangan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah ditanya oleh putra beliau, kalau enggak soleh ya Abdullah, tentang orang yang memberikan ucapan selamat Idul Fitri atau tahniatul Id, ucapan selamat ketika hari raya. Jawab beliau, ana la abtadi'uhu, aku tidak memulainya. Tapi kalau ada orang yang berikan ucapan itu kepadaku, aku akan menjawabnya. Sehingga di sini beliau memahami bahwa ucapan salam selain kalimat assalamualaikum tidak dianjurkan untuk mengawalinya. Seperti selamat pagi, selamat siang, dan semua kata selamat yang kita kenal. Mengawali itu tidak dianjurkan. Beda dengan assalamualaikum, ini dianjurkan. Tapi menjawab salam berlaku umum. Semua greeting wajib dijawab. Mau selamat hari raya, mau selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Statusnya dikembalikan kepada perintah Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu diberi salam, maka berikan jawaban dengan yang lebih baik. Sehingga Anda harus jawab. Dan ternyata menurut fatwanya Imam Ahmad itu berlaku untuk tahniatul Id, ucapan selamat dalam masalah hari raya. Berarti juga berlaku untuk selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih contoh metode takhrij. Kita mentakhrij dari fatwanya siapa? Imam Ahmad tentang apa, Pak? Memberikan ucapan atau jawaban ketika ada orang menyampaikan ucapan selamat hari raya. Terus jawabnya gimana, Pak? Ya, jawabnya kembali kepada urf. Selamat pagi, jawabnya apa? Siang. Ngantuk ini orangnya. Selamat malam, jawabnya malam. Sebagaimana urf yang berlaku di masyarakat. Kalau ada orang ngasih salam Anda dengan senyum, maka jawablah dengan senyum. Karena dia memberikan salam dengan cara tertentu, maka Anda harus memberi salam, menjawab salam dengan cara minimal sama. Dia ngasih salam dengan senyum, kau jawab dengan merengut. Nah, ini enggak seimbang. Yang satu senyum, yang satu menampakkan permusuhan, menampakkan tidak suka. Ini tidak seimbang. Jadi bapak-bapak kalau pulang ketemu istrinya, assalamualaikum, sambil senyum, nah, istrinya jawab sambil merengut, apa yang Anda lakukan? Sabar ya. Baik, sekarang kita akan beralih ke penjelasan ijtihad parsial. Ketujuh, ijtihad parsial. Bisakah ijtihad dilakukan secara parsial? Artinya ijtihad pada masalah tertentu saja. Misalnya menjadi mujtahid dalam masalah fikih taharah saja, sehingga hanya fikih ini yang dia pahami. Adapun masalah yang lain dia tidak paham. Contoh,
lain menjadi mujtahid dalam masalah fikih muamalah saja, karena bagian ini yang dia pelajari secara mendalam. Ulama berbeda pendapat mengenai status mujtahid semacam ini. Ijtihad parsial tidak dibolehkan karena kajian fikih di satu masalah tertentu terkadang berkaitan dengan masalah fikih yang lain. Dengan demikian, seorang mujtahid dituntut untuk memahami semuanya. Kedua, ijtihad secara parsial dibolehkan, yaitu seseorang mendalami masalah tertentu dan hal-hal yang berkaitan dengannya, meskipun dalam masalah yang lain dia tidak paham. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Asy-Syaukani menukil keterangan Ibnu Daqiqil 'Id yang menyatakan wa huwal mukhtaru li'annaha qad tamakkana al-'inayatu bibab inayata. Qad tamakkana al-'inayatu bibabin min al-abwabil fiqhiyyati hatta tahsul al-ma'rifatu bima akhadha ahkamuhu. Wa idza hasalatil ma'rifatu bil ma'khuzi amkana akhidhi ahkami wa idza hasalatil ma'rifatu bil ma'khuzi amkana al istihad. Ini tumkin bukan tamakkana ya. Qad tumkinul inayatu bi babin minal abwabil fiqhiyah. Nah, baca terjemahannya. Pendapat jumhur lebih kuat karena memungkinkan bagi orang untuk fokus terhadap salah satu bab fikih sampai dia paham latar belakang hukum-hukum di bab itu. Ketika dia telah memahami berbagai latar belakangnya, memungkinkan baginya untuk berijtihad. Irsyadul fuhul. Nah, jadi jumhur mengatakan untuk bisa melakukan ijtihad tidak harus semua bidang ilmu dia kuasai. Maka ada istilah mujtahid parsial. Ijtihad dalam masalah tertentu. Fi babin minal abwab, di satu masalah tertentu. Dan ini mungkin bisa dijadikan sebagai latihan, metode menerapkan cara ijtihad dalam bab tertentu. Misal ya, Anda berijtihad khusus di bab pembatal wudu saja. Tapi semua pirantinya disiapkan. Dulu sudah pernah kita sebutkan ya, beberapa kitab yang perlu disiapkan atau referensi yang perlu disiapkan sebagai alat untuk berijtihad. Boleh disebutkan pertama apa? Sudah pernah ini ya, kitab tafsir. Karena dalil itu dari Al-Quran, maka dia juga perlu tafsir. Yang kedua, kitab hadis. Sehingga dari hadis dia butuh kitab hadis. Fungsi dari kitab hadis adalah untuk meneliti keabsahan dan validitas hadis. Terus dia butuh kitab syuruhul hadis, syarah hadis. Kitab syarah hadis untuk menjadi pendamping bagi dia dan pembimbing bagi dia dalam memahami hadis berkaitan dengan kasus yang mau dia jadikan sebagai objek ijtihad. Selanjutnya yang keempat, fatwa sahabat. Fatwa sahabat bisa didapatkan di mana Pak? Mungkin yang paling gampang adalah kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah atau Musannaf Abdur Razzaq. Banyak di situ fatwanya sahabat. Juga termasuk kitab Al-Muwatta. Di situ beliau juga banyak menyebutkan fatwanya sahabat. Lalu yang kelima, kitab tentang ijma'. Tujuannya apa kita perlu referensi ini? Agar jangan sampai kesimpulan kamu bertentangan dengan ijma'. Karena semua kesimpulan bertentangan dengan ijma' pasti batil. Sebab ijma' tidak bisa digoyang. Karena ijma' salah satu bagian dari dalil. Sudah? Kemudian satu lagi, nasakh dan mansuh. Kita berkaitan dengan masalah ini dihapus atau masih tetap hukumnya. Setidaknya kau tidak menyampaikan sesuatu yang ternyata hukumnya sudah dimansuh. Baik, jadi tugas ya. Misalnya referensi ini kita siapkan dengan biaya dari Takmir MPD. Lalu disiapkan referensi ini, silahkan semuanya kalau mau mencoba untuk belajar ijtihad parsial, pirantinya sudah ada, boleh dipakai. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah akan
mengajarkan malakah dalam beristihad, kemampuan dalam beristihad walaupun secara bertahap. Untuk tingkatan S1 di UIM memang tidak ada skripsi seperti Anda di UGM atau di kampus yang lain. Sehingga di UIM mahasiswa lulus tanpa skripsi. Tapi ada tugas akhir bentuknya paper dan diuji oleh dosen sendiri. Kalau skripsi kan mungkin yang uji dosen yang enggak pernah ngajar kita. Tapi ini yang uji dosennya sendiri. Misalnya jurusan syariah, dosen A ini yang mengajar buku tertentu. Maka nanti mahasiswa dikasih tugas buat penjelasan tentang ini, tentang ini, tentang ini. Papernya enggak begitu tebal. Sudah, terus nanti dia presentasi di depan dosen atau di depan satu kelas. Selesai. Sehingga tidak ada tugas akhir skripsi kayak kita. Nah, baru tugas akhir itu berlaku untuk S2. Kalau sudah S2 tesis, nah barulah dia harus nulis tugas akhir. Sekarang kita coba baca di halaman 219. Jumhur memberikan beberapa alasan usul fikih al-Islami halaman 1075. Pertama, jika seorang ulama tidak boleh melakukan ijtihad secara parsial, itu artinya ia wajib memahami semua permasalahan fikih beserta dalilnya. Ini kondisi yang hampir tidak mungkin terjadi di dunia nyata karena di luar kemampuan manusia. Sekelas Imam Malik saja kita sepakat bahwa beliau adalah mujtahid mutlak. Ketika ditanyai tentang 40 masalah, beliau hanya menjawab 4 masalah saja. Sisanya beliau jawab, la adri, saya tidak tahu. Sampai penanyanya ini bingung karena beliau datang dari Irak. Lalu dipesani banyak orang titip. Orang mau umroh kalau di tempat kita itu masyarakatnya titip apa? Doa. Orang dulu ketika mau berangkat umroh tetangganya titip pertanyaan. Tolong tanyakan ke Imam Malik, tanyakan ke Imam Fulan, karena mereka tahu di sana ada beberapa ulama yang bisa ngasih fatwa. Sehingga jarang kalau orang di zaman sekarang ketika ada orang mau berangkat umroh atau berangkat haji titip pertanyaan. Adanya titip doa. Lebih parah lagi titip salam untuk Nabi SAW. Ngapain ini titip salam? Padahal dia bisa memberi salam untuk Rasulullah SAW dimanapun dia berada. Yang mengantarkan siapa? Malaikat. Sehingga orang ini ketika dititipi sebanyak 40 sekian pertanyaan disampaikan kepada Imam Malik, semuanya dijawab oleh Imam Malik, la adri. Aku tidak tahu. Hanya 4 saja yang dijawab. Kemudian orang ini bingung. Ya Imam, nanti apa yang harus saya sampaikan kepada masyarakatku? Sampaikan kepada mereka, qul inna malikan la yadri. Sampaikan Imam Malik tidak tahu. Nah kira-kira gimana Pak? Kalau kita kan nggak berani untuk menyatakan sebagai orang yang tidak tahu, menyembunyikan ketidaktahuan itu dianggap sebagai apa? Menjaga kehormatan. Padahal ketika orang mengatakan tidak tahu, konsekuensi sebagai orang yang berilmu, sebab dia tidak menguasai semuanya. Sampai ada pernyataan qaulul la adri nisful ilm. Berani mengatakan tidak tahu itu setengah ilmu. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul biqa ahabbu ilallah wa ayyul biqa abghadu ilallah. Ya Rasulullah, tempat apa yang paling dicintai oleh Allah dan tempat apa yang paling dibenci oleh Allah? Jawab Nabi SAW, la adri hatta as'ala Jibril. Aku enggak tahu sampai aku tanya sama Jibril. Lalu Nabi SAW tanya sama Jibril. Pertanyaannya sama. Apa jawab Jibril? La adri hatta as'ala Rabbi. Aku enggak tahu sampai aku tanya sama Allah. Subhanallah. Inilah sekelas Nabi dan Jibril. Mereka ketika enggak tahu berani menjawab tidak tahu. Beda dengan orang zaman sekarang. Kita baca lanjutannya. Selain itu, kita bisa melihat betapa sering Imam Asy-Syafi'i tidak bisa menjawab atau tawakuf
ketika ditanyai tentang berbagai permasalahan fikih. Demikian halnya juga dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kedua, ketika seorang alim memahami satu bab dalam kajian fikih, lalu dia ditanya tentang apa yang sudah dia ketahui, dia berhak memberikan jawaban sesuai ilmunya. Namun, pada bagian yang tidak dia ketahui, dia terlarang memberi jawaban. Ketika dia tidak tahu, itu tidak menggugurkan status ijtihadnya terhadap perkara yang sudah dia ketahui. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya ayuhan nas, man alima syai'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam syai'an falyaqul Allahu a'lam." Wahai masyarakat, barang siapa yang memiliki ilmu tentang suatu masalah, silahkan bicara sesuai ilmunya. Barang siapa yang tidak tahu tentang suatu masalah, katakan Allahu a'lam. Hadis riwayat Bukhari nomor 4809. Tidak takut untuk mengatakan tidak tahu. Demikianlah ciri orang yang berilmu. Sehingga kalau tidak tahu jangan dipaksakan. Kemudian di sini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau orang tahu bab tertentu, kemudian dia ditanya tentang bab yang lain dan dia nggak tahu, itu tidak menjatuhkan status dia sebagai ulama. Nah, kok kamu nggak tahu tentang ini, apa-apaan ini? Itu tidak menjatuhkan status dia sebagai ulama. Dia tetap ulama walaupun mungkin di bagian tertentu beliau tidak tahu. Walhamdulillah. Nah, ada satu peristiwa yang dialami oleh Imam Bukhari rahimahullah. Beliau sebagai orang yang dikenal sebagai ahli hadis, viral tanpa medsos. Karena semua orang tahu Imam Bukhari adalah ahli hadis. Hingga pada saat beliau memasuki wilayah kota tertentu, semua ulamanya sudah mempersiapkan pertanyaan untuk menguji kehebatan Al-Bukhari dalam masalah hadis. Berkumpul 10 ulama dan mereka bersekongkol karena sudah disiapkan. Masing-masing orang akan bertanya 10 hadis kepada Imam Bukhari dengan sanad yang dibolak-balik. Sehingga matan ini dipindah ke sanad ini, matan ini dipindah ke sanad sebelahnya, dibolak-balik. Lalu setelah itu saat Imam Bukhari datang, kemudian disambut oleh masyarakat, 10 ulama ini maju. Lalu bertanya, "Wahai Bukhari, ya Muhammad bin Ismail, bisa jelaskan kepada kami mengenai status hadis berikut ini. Haddatsani fulan qala haddatsana fulan ibnu fulan an." Hadisnya seperti ini. Imam Bukhari bilang, aku nggak tahu. 10 pertanyaan dari 10 orang berarti berapa? 100. Semua dijawab oleh Bukhari, la adri, aku nggak tahu. Masyarakat yang berada di sekitarnya semuanya langsung ilfil, langsung menilai Bukhari ini apa-apaan, katanya ulama ahli hadis. 100 hadis tidak ada yang tahu. Setelah selesai, kemudian beliau ngasih penjelasan. Adapun Anda, tadi hadis yang pertama Anda menyatakan seperti ini. Yang benar itu kayak gini. Hadis kedua Anda mengatakan seperti ini, yang benar seperti ini. Hadis ketiga Anda mengatakan seperti ini, yang benar seperti ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalau Imam Bukhari menyebutkan hadis dengan sanadnya itu mudah, karena itu sudah menjadi kebiasaan beliau. Yang istimewa dari peristiwa ini adalah beliau mendengar yang salah sekali dengar hafal. Padahal itu salah. Dari 100 tadi, 10 orang yang membawakan 100 hadis, semua menyampaikan salah. Dan Imam Bukhari bisa mengulang yang salah tadi dalam sekali dengar. Padahal itu salah. Kalau beliau menyebutkan 100 hadis ini dengan sanadnya, yang benar ini, itu sudah jadi kebiasaan beliau. Tapi yang mengherankan, yang hebat adalah saat Imam Bukhari mendengarkan 100 pernyataan salah dan beliau bisa mengulang dalam sekali dengar. Dan itu contoh tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hafalan. Kalau orang tahu seperti ini, maka dia tidak akan pernah meremehkan manusia setingkat ahli hadis. Sebab mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan dalam masalah hafalan. Walhamdulillah.
Baik, sekarang kita akan membaca catatan ke-8 tentang berubah ijtihad. Nah, Kedelapan, berubah ijtihad. Ulama adalah orang yang istimewa karena mereka tidak pernah berhenti belajar, kendati mereka telah mencapai derajat mujtahid. Bagi para ulama, orang yang bodoh yang sebenarnya adalah siapapun yang merasa dirinya telah berilmu dan dia berhenti belajar. Abdullah bin Mubarak mengatakan, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma, fa idza dhanna annahu qad alama faqad jahila. Seseorang akan selalu menjadi orang yang berilmu selagi dia mau belajar ilmu. Jika dia merasa dirinya telah berilmu, berarti dia bodoh. Al-Mujalasah wa Jawahir al-Ilmi nomor 308. Dalam dunia belajar ilmu agama, para ulama ahlu sunnah memiliki prinsip bahwa seorang pelajar tidak boleh kaku atau jumud. Sebagai konsekuensinya, mereka siap menerima perubahan sesuai tambahan ilmu yang mereka dapatkan. Berangkat dari prinsip ini, terjadinya perubahan pendapat adalah hal yang lumrah di tengah mereka, bukan karena pelin-pelan atau tidak memegang prinsip, tetapi perubahan pendapat itu sebagai konsekuensi belajar. baik. Sehingga kalau ada orang yang berani mengubah pendapat, dulu berpendapat A, kok sekarang Ustadz jadi pendapat B, itu bukti kalau yang bersangkutan tidak berhenti belajar. Tapi kalau orang pokoknya A ya A, pokoknya nggak ada perubahan, A sampai mati A, menunjukkan kalau beliau tidak mau menerima perubahan, tidak mau belajar. Sehingga ulama yang sejatinya adalah saat dia tidak pernah berhenti belajar. Li'annal ilma la ya'riful jumud. Sebab ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan karakter Syekh Albani rahimahullah. Tapi bukan dengan cara mengkritisi bagaimana cara beliau menilai hadis dan meneliti hadis. Sebab orang ini tidak punya kapabilitas untuk menilai hadis. Jadi kalau misalnya Syekh Albani menilai sebuah hadis, terus dikritisi penilaian Syekh Albani ini salah, itu mereka nggak punya kemampuan itu. Terus caranya gimana mereka mengkritisi Syekh Albani? Jadi keterangan Syekh Albani terhadap hadis itu dikumpulin. Terus mereka bilang ini kok kontradiktif. Di kitab ini beliau bilang sahih, di kitab ini beliau bilang dhaif, di kitab ini beliau bilang hasan, di sini beliau bilang hadisnya lemah. Terus yang mana ini yang benar? Gak konsisten, pelin-pelan. Nah, maka kita sampaikan Imam Syafi'i di kitab ini beliau katakan halal, di kitab ini beliau katakan haram. Di kitab ini beliau katakan wajib, di kitab ini beliau katakan tidak wajib. Apakah boleh kita sebut Imam Syafi'i tidak konsisten, pelin-pelan? Itulah konsekuensi ketika orang itu belajar. Detailnya seperti apa, insyaallah kita coba bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arhamati. Wassalatu ala Muhammadan wa ba'athu maqaman mahmudan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagian orang terkadang menilai miring, bermasalah ketika orang itu berubah pendapat. Dan sejatinya sebaliknya. Justru ketika dia mengalami perubahan pendapat karena dia belajar, bukti kalau yang bersangkutan tidak berhenti belajar. Dan tidak pernah berhenti belajar, tanda bahwasanya beliau adalah orang yang berilmu. Sebab ilmu ini tidak bisa dijangkau keseluruhan oleh manusia. Sehingga sampai ada ungkapan, lau yu'ti nafsaka lil ilmi kullahu ma'ataitahu illa ba'dah. Kalau kau berikan seluruh waktumu untuk ilmu, kau hanya akan diberi sedikit oleh ilmu. Kau hanya diberi sebagian oleh ilmu. Dan sebagai konsekuensinya terkadang orang itu berubah pendapat dalam situasi tertentu. Misalnya dalam menyimpulkan hadis ini sahih ataukah tidak. Contohnya kayak Syekh Albani tadi ya. Jadi ada sebagian orang yang sampai ngumpulin ya, jadi buku yang berisi inkonsistensi Syekh Albani. Jadi tujuan dia adalah membenturkan, ini lihat, yang disebut sebagai ulama ahli hadis, kadang beliau menilai A, sekarang ini menilai sahih, ini menilai dhaif. Ya sah-sah saja. Dan kalau Anda lihat di beberapa karya Syekh Albani, terkadang beliau kasih catatan lam tatim dirasatuhu, belum lengkap kajiannya. Itu banyak sekali. Saya sering menjumpai beliau mengatakan lam tatim dirasatuhu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan pendapat pribadi beliau kayak apa, karena beliau hanya menyampaikan belum sempurna kajiannya. Dan para ulama di masa silam hal seperti ini lumrah. Terjadi perubahan ijtihad seperti Imam Asy-Syafi'i, sampai beliau dikenal punya dua madhab, madhab jadid dan madhab qadim. Madhab qadimnya Imam Syafi'i adalah saat beliau berada di Irak. Madhab jadid ketika beliau keluar dari Irak. Ada yang mengatakan madhab jadid batasnya saat beliau di Mesir. Tapi yang lebih tepat ketika beliau keluar dari Irak. Sehingga beliau sebelum tiba di Mesir mampir dulu ke Mekah. Baru kemudian setelah itu beliau ke Mesir. Dalam madhab jadid dan madhab qadim terkadang terjadi perubahan, ada perbedaan. Terus gimana itu Pak? Ya itulah konsekuensi ketika orang belajar. Nah, sebab kita baca keterangan dari Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili menyebutkan, yajuzu lil mujtahidi an yakuna lahu qawlani fi waqtaini mukhtalifaini, wa dhalika bi an yakuna lahu ijtihadun fi wa fihi ra'yun mu'ayyanun, thumma yajtahidu fi nafsil mas'alati fayasilu ila ijtihadin akharin wa ra'yin jadidin mukhalifun lil awwali. Mukhalifin lil awwali wa hadza jaizun bittifaqin. Seorang mujtahid boleh memiliki dua pendapat pada dua waktu yang berbeda. Bentuknya dia berijtihad dan mengambil pendapat tertentu. Kemudian dia berijtihad pada masalah yang sama. Lalu dia mendapatkan hasil ijtihad dan pendapat yang baru, berbeda dengan yang pertama. Seperti ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh Al-Islami. Diriwayatkan dari Al-Hakam bin Mas'ud Ats-Tsaqafi bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang kasus warisan. Ada seorang wanita yang meninggal dengan ahli waris, suami, ibu, beberapa saudara kandung dan beberapa saudara seibu. Umar memutuskan bahwa bagian saudara kandung dan saudara seibu digabung dalam jatah 1/3 dari total warisan. Tiba-tiba ada orang yang menyela, sekian tahun yang lalu Anda tidak menggabungkan antara saudara kandung dengan saudara seibu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tilka ala ma qadaina yauma idzin wa hadhihi ala ma qadaina al-yaum. Itu keputusan ijtihad saya yang dulu, sedangkan ini keputusan ijtihad saya yang sekarang. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Baik, berarti boleh enggak terjadi perubahan?
Umar bin Khattab juga pernah terjadi perubahan pendapat. Kita tidak boleh mengatakan ini pelin-pelan ini orangnya, nggak jelas. Bukan nggak jelas dan bukan pelin-pelan. Demikianlah seorang yang selalu berkembang. Dia belajar sehingga dia berusaha untuk memilih mana yang terbaik dari sekian banyak pendapat yang ada. Selanjutnya, perubahan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama merupakan bagian dari semangat mereka agar perkara yang disampaikannya selalu sesuai dengan kebenaran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Wala yamna'uka qada'un qadaita bihi al-yawma faraja'ta fihi ra'yuka wa hudita fihi lirushdika an turaji'a fihi al-haqq fa innal haqqa qadimun wa la yabtuluhu syai'un wa muraja'atul haqqi khairun minal tamadi fil batili." Hasil dari ijtihadmu sekarang jangan sampai menghalangimu untuk meninjau ulang pendapatmu ketika kamu mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran telah ada sejak masa silam dan tidak akan pernah hilang. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada tenggelam dalam kebatilan. I'lamul muwaqqi'in. bertahan dalam kebatilannya kayak tadi. Dia nggak mau berubah, mas pokoknya kayak gini. Dan itu banyak ya. Karena dia merasa malu, nanti kalau saya berubah, saya punya pendapat baru, apa kata orang? Terus apa kata orang? Ya, saya takut nanti dibilang A, dibilang B. Sehingga dia tidak menghargai ilmu dalam rangka untuk menjaga kehormatan dia. Itulah contoh manusia yang tidak ngajeni ilmu, tidak menghargai ilmu. Kalau dia adalah orang yang menghormati dan menghargai ilmu, maka dia akan berusaha menjunjung tinggi ilmu lebih tinggi daripada kehormatan dirinya. Aku mau disebut bodoh, mau disebut pelin-pelan, disebut kemarin nggak paham, terserah. Yang penting saya tawadhu di hadapan ilmu. Baik, demikian yang bisa kita baca di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya untuk kajian tentang fikih bermadzhab, kita akan menggali lebih dalam tentang Imam Asy-Syafi'i dan masalah ijtihad jama'i. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.